Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Asti Wulandari serta ketiga teman saya, yakni yang pertama adalah Mbak Indrariani, yang kedua adalah Mbak Ega Marta, serta yang ketiga adalah Mbak Dian Anissa. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang audit lingkungan dengan subpokok bahasan, yakni yang pertama adalah tentang fungsi dan manfaat audit, yang kedua adalah kunci keberhasilan dalam audit, yang ketiga adalah jenis-jenis audit lingkungan, yang keempat adalah proses audit, yang kelima adalah sistem manajemen lingkungan, serta yang keenam adalah tentang persyaratan sistem manajemen lingkungan. Oke, langsung saja kita masuk ke slide selanjutnya, yakni pendahuluan. Jadi tanggung jawab lingkungan perusahaan itu tidak hanya tentang bagaimana perusahaan tidak mencemari lingkungan sekitarnya dalam kegiatan operasionalnya, melainkan juga tentang bagaimana kesehatan serta keselamatan para karyawannya. Apakah perusahaan itu memiliki alat-alat yang safety ataupun tidak. Jadi untuk dapat mengelola tanggung jawabnya dengan baik dan setelah standarisasi, maka pemerintah juga telah mengeluarkan tentang Standar Nasional Indonesia tentang Sistem Manajemen Lingkungan. Dan secara internal sendiri, audit lingkungan itu merupakan alat bagi perusahaan untuk yang secara periodik, sistematis dan objektif melakukan evaluasi terhadap kinerja lingkungan dan pengelolaan peralatan dan fasilitas perusahaan. Dan tujuan utamanya adalah tentu saja untuk memfasilitasi manajemen dalam mengendalikan lingkungannya. Oke, kita langsung masuk ke slide selanjutnya, yakni tentang hubungan audit lingkungan. Jadi audit lingkungan ini juga berhubungan tentang yang pertama tentang penilaian kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dan persyaratan internal. Yang kedua adalah tentang memfasilitasi pengendalian manajemen terhadap praktik-praktik pengelolaan lingkungan. Yang ketiga adalah mempromosikan pengelolaan lingkungan yang baik. Yang keempat adalah tentang memelihara kredibilitas publik. Yang kelima adalah tentang meningkatkan kesadaran staf dan menguatkan komitmen serta kebijakan lingkungan. Yang keenam adalah menggali peluang-peluang untuk perbaikan. Yang ketujuh adalah tentang menetapkan dasar kinerja untuk mengembangkan suatu sistem manajemen lingkungan. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya, yakni mengenai fungsi dan manfaat audit lingkungan. Jadi beberapa fungsi yang dapat dijalankan melalui audit lingkungan dan manfaat yang diperoleh dalam audit tersebut dapat dikelompokkan menjadi beberapa bidang. Yang pertama adalah dalam bidang manajemen. Yang pertama, fungsi dan manfaat yang pertama dalam bidang manajemen yakni tentang menunjukkan komitmen nyata untuk meningkatkan kinerja lingkungan organisasi. Jadi manfaat yang pertama dalam bidang manajemen itu dapat menunjukkan komitmen yang nyata dalam meningkatkan kinerja lingkungan organisasi dalam perusahaan itu sendiri. Yang kedua adalah tentang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan kebijakan manajemen lingkungan atau usaha untuk memperbaiki rencana saat ini. Jadi manfaat yang kedua yang diperoleh dalam bidang manajemen sendiri itu dapat digunakan sebagai dasar pengembangan kebijakan manajemen dari hasil perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan dalam audit lingkungan. Yang ketiga adalah mengidentifikasi risiko dan dampak lingkungan. Jadi manfaat serta fungsi audit lingkungan bagi manajemen itu sendiri itu bisa mengidentifikasi resiko-resiko yang muncul serta dampak lingkungan apa saja sih yang ditimbulkan, seperti itu. Dan yang keempat adalah review proses dan prosedur operasi pabrik atau standar aktivitas lingkungan. Jadi fungsi dari dan manfaat audit lingkungan sendiri itu bisa mereview dan prosedur operasi pabrik itu apakah sudah terstandar atau belum, dan jika belum kan bisa nanti ada perbaikan-perbaikan yang lebih baik lagi. Yang kelima adalah meningkatkan tindakan atau keinginan yang akan dilakukan perusahaan atau aktivitas yang sesuai dengan tujuan lingkungan. Jadi setelah melalui review dan proses serta prosedur apakah sudah sesuai atau belum, hal ini bisa meningkatkan tindakan atau keinginan yang akan dilakukan perusahaan atau aktivitas apa yang sesuai dengan tujuan lingkungannya. Jadi kita bisa mengetahui apa saja sih yang akan dilakukan perusahaan seperti itu. Oke, lanjut ke bagian kedua, yakni fungsi dan manfaat audit lingkungan dalam bidang keuangan. Tentu saja dalam bidang keuangan ini mencakup hal-hal yang berkaitan terhadap segi keuangan perusahaan. Yang pertama adalah tentang mencegah kerugian finansial melalui remedial atau penghentian aktivitas atau penutupan perusahaan yang disebabkan oleh pemantauan dan pengelolaan lingkungan yang buruk. Jadi fungsi dan manfaat audit lingkungan dalam bidang keuangan sendiri adalah mencegah bagaimana sih perusahaan itu tidak ditutup dan
karena pengelolaan perusahaan itu buruk, jadi itu untuk mencegah supaya perusahaan tidak tertutup seperti itu. Yang kedua adalah tentang penilaian implikasi keuangan yang wajar terhadap masalah lingkungan, tanggung jawab, dan dampak dari peraturan baru. Jadi untuk menilai juga apakah keuangan, jadi ini untuk menilai implikasi keuangan yang wajar apakah terhadap masalah lingkungan yang baru dan tanggung jawab yang baru ini berdampak pada segi keuangannya. Dan yang ketiga adalah tentang menyoroti di mana biaya-biaya bisa dihemat. Tentu saja dalam keuangan kan tidak jauh-jauh tentang bagaimana perusahaan dapat mengelola keuangannya dengan baik. Jadi fungsi dari audit lingkungan ini tentu bagaimana kita bisa menghemat biaya-biaya yang mungkin bisa dipangkas atau biaya-biaya yang tidak diperlukan lagi dalam kegiatan operasional perusahaannya tersebut. Oke, dan yang ketiga adalah tujuan dan fungsi audit lingkungan pada bidang hukum. Yang pertama adalah untuk mengukur dan meningkatkan kepatuhan perusahaan atau aktivitas terhadap peraturan-peraturan bidang lingkungan seperti izin lingkungan, standar emisi udara, dan sebagainya. Kemudian menghindari sanksi hukum terhadap aktivitas perusahaan atau pengelolaannya di bawah hukum dan peraturan yang berlaku. Jadi di sini sudah jelas sekali bahwa audit lingkungan ini bagi bidang hukum itu untuk mengukur sebagai seberapa patuh sih perusahaan terhadap peraturan-peraturan lingkungan seperti itu, serta menghindari bagaimana perusahaan agar tidak kena kasus dengan hukum tersebut. Untuk yang kedua adalah menunjukkan ketentuan implementasi manajemen lingkungan dalam pengadilan jika dibutuhkan. Oke, yang ketiga adalah tujuan dan fungsi audit lingkungan pada bidang pelatihan. Untuk yang pertama adalah memfasilitasi praktik lingkungan terbaik serta meningkatkan kesadaran staf dan manajemen perusahaan mengenai kebijakan dan tanggung jawab lingkungan. Jadi di sini jelas sekali bahwa audit lingkungan ini berguna untuk memfasilitasi praktik lingkungan yang terbaik serta bagaimana sih cara meningkatkan kesadaran staf tentang lingkungan itu seperti apa, seperti itu. Dan yang kedua adalah menilai pelatihan, pengetahuan, dan kesadaran karyawan. Jadi pada bidang pelatihan ini, audit lingkungan ini berfungsi sebagai penilaian terhadap kesadaran serta pelatihan pengetahuan bagi para karyawan-karyawannya. Dan yang terakhir atau yang kelima, tujuan dan fungsi pada bidang pelaporan. Di sini yang pertama adalah menyajikan laporan audit lingkungan untuk digunakan oleh aktivitas atau perusahaan yang berhubungan dengan komunitas lingkungan, pemerintah, dan media massa. Jadi di sini tujuan dan fungsi audit lingkungan ini berguna untuk menyampaikan laporan kepada selain pada perusahaan internal, jadi kepada pemerintah, kepada masyarakat, dan sebagainya. Dan yang kedua adalah menyajikan informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan asuransi, institusi keuangan, pemegang saham, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya. Jadi di sini tuh audit lingkungan juga berfungsi sebagai pemberian informasi kepada pihak ketiga bahwa perusahaan ini mungkin udah baik atau belum. Jadi pemegang saham juga harus tahu bagaimana perusahaan ini bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitarnya, karena ini juga berpengaruh sekali terhadap keberlangsungan perusahaan. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya, yakni kunci keberhasilan dari audit lingkungan itu sendiri. Yang pertama itu ada dukungan pihak manajemen. Ya, tentu saja pasti dukungan dari pihak manajemen ini sudah pasti menjadi kunci keberhasilan dari audit lingkungan itu sendiri, karena tanpa adanya dukungan dari pihak manajemen, audit ini tidak akan berjalan dengan lancar seperti itu. Selain itu, yang kedua adalah partisipasi semua pihak yang terlibat. Selain dari dukungan dari dari pihak manajemen, juga pasti dibutuhkan juga partisipasi dari pihak lain seperti staf karyawan dan lain-lain untuk mendukung berjalannya agar ke audit lingkungan ini berjalan dengan lancar seperti itu. Yang ketiga adalah independensi dan objektivitas auditor. Ini juga pasti penting sekali, karena independensi dari auditor itu sendiri juga menjadi kunci, karena tanpa independensi dari auditor juga audit lingkungan ini tidak akan mengeluarkan statement yang sesuai dengan kondisi yang pastinya, yang realnya seperti itu. Yang keempat adalah persetujuan dalam ruang lingkup dan prosedur audit. Ya, tentu saja dalam audit lingkungan ini juga dibutuhkan persetujuan dalam ruang lingkup audit ini sendiri, dan prosedur-prosedur audit sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku. Untuk slide yang selanjutnya, yakni tentang jenis-jenis audit lingkungan. Di sini jenis-jenis audit lingkungan itu sendiri terbagi menjadi 3 jenis, yakni audit tanggung jawab lingkungan,
audit manajemen lingkungan, serta audit aktivitas lingkungan. Nah, setiap jenis audit ini terdapat sub jenis audit masing-masing lagi. Untuk yang audit tanggung jawab lingkungan itu sendiri itu digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kepatuhannya terhadap ketentuan dan peraturan lingkungan yang berlaku. Jadi ini tentang apakah perusahaan ini sudah mematuhi peraturan yang berlaku atau belum. Dan audit dalam kelompok ini adalah yang pertama adalah audit kepatuhan, yang kedua ada audit kewajiban risiko operasional, dan yang ketiga adalah audit keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi di sini tentang audit tentang lingkungan perusahaan. Untuk audit kepatuhan itu tentang merupakan proses verifikasi terhadap tingkat kemampuan fasilitas dalam memenuhi ketentuan undang-undang lingkungan, peraturan, batas emisi, dan sebagainya. Jadi ini verifikasi apakah perusahaan itu sudah mampu memenuhi fasilitas-fasilitas yang sudah ditentukan dalam standar nasional tadi atau belum, seperti itu. Untuk yang audit kewajiban risiko operasional ini berkonsentrasi pada perusahaan lingkungan sebagai konsekuensi dari aktivitas berbagai fungsi operasi. Jadi ini menilai apakah dalam kegiatan operasionalnya ini perusahaan itu memberikan dampak kerusakan lingkungan atau tidak, seperti itu. Yang ketiga adalah audit keselamatan dan kesehatan kerja. Ini merupakan bagian dari audit kesehatan dan keselamatan lingkungan, meliputi penilaian terhadap kecukupan alat pengamanan pekerja apakah dalam keadaan darurat dan rencana penanganan bahayanya. Jadi ini terkait dengan ketiganya, terkait dengan keselamatan dan kesehatan para karyawannya. Apakah sudah memenuhi alat-alat yang dibutuhkan, telah standar atau belum, seperti itu. Nah, dan jenis audit yang kedua adalah audit manajemen lingkungan. Jadi audit manajemen lingkungan ini memberikan perhatian terhadap sistem manajemen lingkungan yang diterapkan oleh perusahaan sebagai pedoman bagaimana perusahaan beroperasi dapat berjalan secara efektif dan efisien. Dan audit yang masuk dalam audit ini adalah yang pertama adalah audit perusahaan. Audit perusahaan ini memberikan perhatian terhadap struktur organisasi, wewenang dan tanggung jawab, implementasi kebijakan, kesadaran dan komunikasi untuk memberikan kepastian kepada manajemen puncak bahwa tujuan dan sasarannya dapat terimplementasi melalui struktur yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kedua adalah audit sistem. Jadi audit sistem ini melakukan pengujian terhadap perbedaan antara sistem dengan kebijakan dan standar-standar yang berlaku seperti ISO. Jadi ini pengujian terhadap sistem yang diterapkan oleh perusahaan dengan standar yang diterapkan oleh pemerintah atau ISO itu sendiri. Yang ketiga adalah audit kebijakan. Jadi audit kebijakan ini melakukan review dan penilai kembali relevansi kebijakan mengingat perkembangan yang terjadi di dalam dan di luar perusahaan. Jadi ini melakukan review kembali apakah review kebijakan ini sudah relevan atau belum, seperti itu. Dan jenis audit yang terakhir atau yang ketiga adalah jenis audit pada aktivitas lingkungan. Nah, pada audit ini mencakup penilaian terhadap permasalahan manajemen dan pemilihan teknik pengelolaan lingkungan. Jadi audit ya dalam kriteria ini adalah audit lingkungan lokasi pabrik. Jadi ini menguji seluruh aspek kinerja fasilitas berkaitan dengan lingkungan. Yang kedua tentang audit limbah. Jadi ini audit pada tipe limbah ini terbagi menjadi dua, yakni yang pertama adalah mengidentifikasi dan mengukur aliran limbah dan sekaligus langkah-langkah dalam program meminimalkan limbah tersebut. Jadi bagaimana sih perusahaan itu bisa meminimalkan limbah supaya tidak mencemari lingkungan. Dan yang kedua adalah menilai praktik dan prosedur penanganan limbah. Nah, ini tentang prosedur penanganannya limbah dalam perusahaan itu seperti apa, apakah sudah sesuai atau belum, seperti itu. Apakah mengalami membuat kerugian lingkungan atau tidak, seperti itu. Dan yang ketiga adalah audit produk. Mencakup seluruh aspek dari pengaruh lingkungan melalui desain, produksi, penggunaan, dan pembuangannya. Jadi ini tentang aspek desain, produksi, dan penggunaannya maupun pembuangannya ini adalah apakah sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan atau belum. Dan yang terakhir adalah audit lintas batas. Jadi audit lintas batas ini menilai aktivitas lintas departemen atau unit bisnis dalam pengelolaan lingkungan seperti transportasi dan rantai pasokan. Jadi ini bagaimana sih audit lingkungan dalam
pelaksanaan penyaluran barang serta bagaimana pengelolaan dalam rantai pasokan itu sendiri. Oke, untuk materi selanjutnya tentang bagaimana proses audit lingkungan itu sendiri akan disampaikan oleh Mbak Indrayani. Terima kasih.